Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas eh, tentang fungsi-fungsi string di dalam pemrograman PHP yang penanganannya seperti apa. Dan kita tahu string itu adalah kumpulan dari beberapa karakter ya. Dalam PHP karakter itu sama dengan byte ya, di mana terdapat 256 karakter ya. Tapi PHP tidak mendukung adanya native Unicode ya. Nah, untuk menuliskan sebuah string dalam PHP bisa menggunakan single quote ataupun double quote ya, ataupun masuknya kutip tunggal dan kutip ganda ya, seperti yang ini ya. Kita bikin contoh ya, kita contoh bikin variabel text. Nah, ini bisa dikatakan string ya. Nah, double quote, nah kalau single quote kan yang tanda petik. Nah, ini. Nah, yang ini single quote. Nah, ini bisa dikatakan juga bisa digunakan untuk membuat sebuah string. Ya, seperti itu. Nah, yang kita tahu di sini, tapi di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa string yang sering dipakai saja. Nah, untuk selebihnya ya nanti kita akan bahas ketika kita mengerjakan sebuah kasus-kasus tertentu ya. Nah, ketika kita mengerjakan kasus tersebut, mungkin kita membutuhkan beberapa string lagi. Nah, itu nanti kita akan pelajari selebihnya. Tapi di sini sekali lagi saya jelaskan, di sini kita akan mempelajari string yang biasanya dipakai saja. Ya, yang biasanya dipakai saja. Jadi string itu banyak ya, fungsi-fungsi untuk manipulasi string itu banyak. Ya, nah nanti kalian bisa saja silakan saja searching aja di Google ataupun di modul-modul PHP, silakan baca saja, di sana pasti ada fungsi-fungsi untuk manipulasi string. Nah, oke, langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan string-string yang biasa dipakai. Yang pertama, contoh yaitu string str. Kita bikin dulu variabel text ya, untuk bikin dulu stringnya. Contoh fungsi string fungsi string dalam pemrograman PHP ya. Oke, di sini kita udah bikin variabel text dengan isinya adalah sebuah string ya. Nah, kita akan memanipulasi string tersebut ya. Manipulasi yang pertama kita akan mencoba memanipulasinya. Gimana caranya? Kita akan merubah huruf string ini menjadi huruf kapital semua ya, huruf kapital. Oke, kita bisa menggunakan str to upper ya, str to upper. Nah, ini artinya untuk merubah string menjadi huruf kapital semua ya, gini. Nah, contoh kita sini aja lah. Str menggunakan perintah str to upper ya, str to upper. Nah, stringnya apa? Variabel text ya. Nah, jadi variabel text ini akan kita rubah stringnya menjadi huruf kapital semua. Oke, kita coba jalankan ya. Jalankan. Nah, kalau string ini udah ada. Nah, fungsi-fungsi string dalam pemrograman PHP semuanya hurufnya kapital. Ya, kan awalnya hurufnya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ketika kita menggunakan perintah str to upper, nah otomatis semua string ataupun karakter menjadi huruf kapital. Itu. Oke, berikutnya kita coba aja biar ke bawah ya, nanti hasil berikutnya. Nah, yang berikutnya kita bisa menggunakan str to lower ya, str to lower. Nah, ini kebalikan dari str to upper ya, untuk merubah string menjadi huruf kecil semua ya. Nah, echo str to lower ya, variabelnya adalah text ya.
Nah, jadi variabel ini, teks ini kita akan menjadi huruf kecil semua. Di sini kan ada yang huruf besar ya kan, ada huruf besar. Nah, pastikan nanti semuanya menjadi huruf kecil ketika menggunakan perintah str to lower. Oke, kita coba jalankan. Nah, fungsi-fungsi string dalam pemrograman PHP. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada str to lower, str to upper, ada str to lower. Oke, berikutnya nah, kita juga bisa menghitung banyaknya karakter di dalam string ini ada berapa, ya. Nah, kalau sekiranya sedikit masih bisa kehitung kan, tapi kalau sekiranya udah banyak, berapa sih jumlah karakter yang ada di string ini? Nah, malas juga kan kalau ngitung. Nah, kita akan coba menggunakan perintah. Kita cancel dulu biar ke bawah ya, biar nanti hasil berikutnya ke bawah ya kelihatan. Oke, nah caranya menggunakan perintah str len ya, str len. Nah, digunakan untuk menghitung banyaknya karakter dalam string ya. Nah, kita coba echo strlen. Nah, stringnya apa? Variabel text. Kita coba jalankan, simpan dan jalankan. Jumlahnya adalah 4. Nah, kita hitung aja silakan ya. Kalau kalian nggak percaya, hitung aja sendiri. Nah, di sini pasti jumlahnya adalah 4. Oke, itu strlen. Terus ini kan menghitung banyaknya karakter. Nah, sekarang kita akan menghitung banyaknya kata yang ada di dalam string tersebut ya. Nah, kita kecil lagi, BR lagi biar ke bawah ya. Nah, kita menggunakan str biar untuk menghitung banyaknya kata dalam string menggunakan str word count ya, word count. Nah, ini untuk menghitung banyaknya kata dalam string ya. Kita coba praktekkan. Echo str word count. Nah, stringnya apa? Variabel text. Nah, kita akan coba jalankan hasilnya apa? 7. Ya kan ada 7. Ada 7 apa? Ada 7 kata ya, termasuk ini ya. Di 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi termasuk ini, yang ini strip ini. Itu str word count. Itu oh ya, awas ya, tadi untuk menghitung banyaknya karakter yang spasi juga, yang ini spasi juga kehitung ya, ini spasi juga sama karakter ya, berarti akan kehitung ya. Nah, kalau takutnya nanti kalian ngitung, Pak kok nggak 4 ya hasilnya ketika dihitung manual, awas yang spasi juga kalian harus tetap dihitung ya, yang spasi ini itu strlen ya. Oke, coba lagi biar ke bawah nanti hasil berikutnya. Oke, berikutnya kita akan mencoba menggunakan str replace ya. Ya, di sini str replace ya, artinya untuk merubah string ya, untuk merubah string. Merubah karakter atau string dalam string tersebut ya. Oke, kita akan coba praktekkan. Echo str replace. Nah, cari string ataupun karakter yang akan kalian rubah karakter yang akan kalian ganti. Contoh kalian ingin mengganti ini nih, yang strip ya, atau yang mana ya, yang intinya kita
kita ganti contoh fungsi, ya, fungsi strip aja lah ya, strip, kalian ganti menjadi spasi, atau kalian kalau pengen gak usah ditampilkan, cukup aja gini ya, gitu. Kalau kalian pengen ganti ya kita akan coba nanti ya. Nah, subjeknya apa? Subjeknya adalah variabel teks. Ya, simpan lihat hasilnya. Nah, nggak ada kan? Nggak ada titik, nggak ada titik, nggak ada apa? Nggak ada stripnya di sini. Ya sudah, karena sudah diganti sama spasi. Ya, ataupun kalian ingin mengganti fungsi-fungsi string dalam. Nah, dalam diganti sama pada ya. Pada simpan lihat hasilnya. Nah, ada kan string-string, fungsi-fungsi string pada pemrograman PHP. Awalnya kan dalam pemrograman PHP. Nah, itu adalah istilah replace, bisa mengganti karakter atau string yang ada di dalam string tersebut. Ya, itu. Kayak kita coba BR lagi ke bawah. Nah, berikutnya kita akan mencoba apa lagi ya? Substring ya. Kita akan mencoba substring, substr ya, kode singkat substr. Kalau ini untuk menampilkan sebagian string. Ya, kita akan coba lihat hasilnya. Ya, lihat hasilnya apa? Kita akan coba praktekkan. Yaitu substr. Nah, stringnya apa? Stringnya tadi variabel teks kan, yang akan kita olah. Terus startnya dari mana? Dari 0, berapa karakter yang kalian jumlah? Yang ingin kalian ambil. Contoh, ingin kalian ambil fungsi sampai di sini. Yang kalian ambil. Contoh di sini ada berapa karakter kira-kira? Di sini ada 6, 12 ditambah ini spasi jadi 15 ya. Jadi 15 karakter yang diambil. Ya, dari 0 kan, berarti otomatis dari sini 0 kan, 0 1 2 3 4 kan. Gitu. Kita akan coba hasil fungsi-fungsi. Kalau kalian ingin mengambil dari pemrograman PHP dari sini, ya, tinggal kalian rubah nolnya. Kira-kira ini ada berapa di indeks berapa ini, ya? Kalau di sini kira-kira indeksnya ke berapa? Contoh kalian ingin mengambil contoh kita pakai 10 aja lah, 10 berarti yang tampilnya fungsi string da, ya kan? Karena dimulai dari indeks ke 10, ya. Berarti indeks 10 dari mana? 1 6. Nah, dari sini kan, dari sini. Ya. Nah, kita hitung dari sini banyaknya 15 karakter. Berapa? Sampai mana? Sampai ini. Ya. 15 karakter banyaknya. Nah, itu untuk nah ini biasanya dipakai di mana, Pak? Nah, contoh kalau kalian buka Google kan, pencarian Google, contoh aja Google ya, contoh fungsi PHP. Nah, seperti ini nih. Perlu kamu ketahui dalam tapi nah sampai sini. Ya, sampai sini. Nah, berarti ini bisa kalian menggunakan substring tadi. Ya. Jadi dibatasi terlebih dahulu. Nah, biasanya di sini ada tulisan kalau artikel yang lain baca selengkapnya, tinggal klik aja kan. Ya, contoh di sini kalian 015 terus kalian di sini tambahkan nanti sebuah link ya, contoh baca selengkapnya. Simpan. Kita lihat hasilnya. Di sini pakai titik-titik kan. Nah, baca selengkapnya. Nanti bisa diklik ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, paham ya kan untuk string-string mungkin ini ya yang biasanya dipakai. Mungkin kalau ada lagi sebagian string yang yang explode. Nah, dua lagi ya, explode sama implode. Nah, kemarin kan kalian bikin sebuah array ya. Nah, kita akan memanipulasi array tersebut menjadi sebuah string ataupun kebalikannya, memanipulasi sebuah string jadi array. Ya, kita akan coba satu yang explode dulu ya, yang explode. Nah, explode itu untuk merubah
string ke dalam bentuk array ya. String ke dalam bentuk array. Yang kita praktekkan, contoh kita bikin sebuah array di sini ya. Array di sini kita bikin explode sama dengan explode. Nah, delimiternya apa? Contoh anggap aja spasi ya, delimiternya spasi-spasi. Jadi saya pengen per kata ini dijadikan nilai pada array. Ya, otomatis kita akan pemisahnya adalah spasi-spasi kan. Berarti di sini delimiternya adalah spasi. Spasi. Nah, stringnya apa? Stringnya ya ini kan variable text yang akan kita jadikan sebuah array. Jadi koma simpan, kita lihat echo variable array, contoh indeks berapa ya, indeks 3 lah, indeks 3 aja. Simpan, lihat hasilnya. Yang tampil adalah biar ke bawah ya, biar kelihatan echo br biar ke bawah. Oke, kita lihat hasilnya ya. Nah, yang ini ya ada string kan. Nah, yang ini ada string berarti array 3 kan. Nah, string ini dihitung dari sini 0, 1, 2, 3. Nah, berarti ada stringnya ya. Di dalam variable text tersebut kita hitung ya per kata. Diawali dengan dari 0 kan. Fungsi kan berarti indeksnya 0, strip indeksnya 1, fungsi lagi berarti indeksnya 2. Nah, string baru string indeksnya 3 ya. Indeks dalam berarti indeksnya 4 ya. Pemrograman berarti indeksnya 5, PHP indeksnya 6. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kalian ingin mengembalikan ke dalam bentuk array lagi, contoh variable array ARR ini kan variable array ya, kita ingin ke dalam bentuk string kan. Nah, berarti kita lawannya ada array lagi. Di sini kalian menggunakan implode atau mau langsung echo implode. Kita kasih br dulu biar kelihatan nanti hasilnya, br paling bawah. Ya, di sini kalian bisa menggunakan implode. Implode ini untuk merubah array ke dalam bentuk string. Nah, echo variable bisa langsung aja ya, bisa langsung aja implode. Glue-nya apa? Maksudnya glue itu tadi kan string tersebut kan mempunyai kata-kata yang dijadikan nilai pada array-nya. Nah, sekarang kita glue-nya contoh spasi kembali ya, spasi kembali. Nah, di sini variabel ARR. Variabel ARR simpan ya hasilnya. Guys, maaf 32. Oh, ini titik komanya lupa. Simpan ya hasilnya. Nah, lihat paling bawah. Fungsi-fungsi standar normal kembali ya kan. Yang awalnya si variabel ARR ini adalah array. Nah, maksud glue ini kalau kita kasih koma, nah, kita jalankan. Nah, ada kan koma-komanya di sana, ya. Itu maksudnya dari glue. Kalian mau strip, nah, ya seperti ini. Ya, tergantung. Kalau mau spasi lagi, berarti kalian seperti ini, kasih spasi aja di glue-nya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan dari sebagian string yang ada di dalam pemegang PHP ya. Sekali lagi untuk selebihnya masih banyak ya fungsi-fungsi string dalam PHP. Nah, untuk yang lainnya nanti saya akan jelaskan ketika kita mempelajari kasus yang lain ya. Jadi sembari kita mengerjakan kasus yang lain, nah sembari juga kita memakai string yang sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, sekarang saya jelaskan itu hanya sebagian string aja yang sering dipakai ya, gitu. Oke, dari saya dicukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau tidak ada yang memahami, ya silakan tinggal kalian komentar aja ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.